Choose your character. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang filsafat Yunani. Penjelasan dari filsafat Yunani. Filsafat Yunani kuno muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi, berlangsung hingga pada zaman klasik atau pada periode Helenistik. Filsafat Yunani adalah sebuah periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia, di mana pada mulanya manusia berpikir mengandalkan mitos berubah menjadi logos, yaitu melandaskan pemikiran mereka pada logika yang rasional. Untuk menjelaskan fenomena alam yang terjadi pada masa itu, perubahan ini menjadikan pengenalan bagi filsafat itu sendiri. Karena pada dasarnya filsafat adalah cinta akan kebenaran. Jadi manusia mulai menggunakan daya berpikir mereka untuk membedakan mana yang benar dengan asli dan mana yang hanya tipu daya. Kali ini kami kelompok 8 akan menjelaskan tokoh-tokoh dari filsafat Yunani. Saya akan menjelaskan tentang Herakleitos, biografinya. Ia adalah seorang filsuf Yunani yang hidup pada tahun 550-480 sebelum Masehi. Ia adalah seorang filsuf yang tidak tergolong mazhab apapun. Di dalam tulisan-tulisannya, ia justru mengkritik dan mencela para filsuf dan tokoh-tokoh terkenal, seperti Homerus. Pemikiran Herakleitos seringkali dikenal dengan pemikiran-pemikirannya mengenai perubahan dalam kosmos dan keseimbangannya yang ada di dalamnya. Dia juga banyak mengulas mengenai pertentangan yang ada di dunia. Ini diutarakannya lewat ungkapan bahwa perang adalah bapak dari segala-galanya. Pandangan tentang manusia. Dalam pandangan Herakleitos tentang manusia tampaklah sesuatu yang baru. Walaupun barangkali ia meneruskan di sini pikiran-pikiran Pitagorean, yang kami maksudkan ialah bahwa ia menaruh perhatian khusus kepada kebatinan manusia atau jiwanya. Ia berkata, "Saya telah menyelidiki diriku sendiri." Dalam fragmen lain, kita dengar, "Pada perjalananmu, engkau tidak dapat menemui batas-batas jiwa. Jalan manapun yang engkau tempuh, begitu dalam logosnya." Di sini saya akan menjelaskan tentang Hippocrates. Hippocrates adalah seorang dokter kuno yang dikenal pada figur medis, memiliki gelar bapak kedokteran pada zaman Yunani klasik. Lahir pada tahun 460 Besekos Yunani kuno dan meninggal di umur 90 tahun. Dia memiliki tipe-tipe kepribadiannya. Teori tipologi Hippocrates Galenus. Dalam bidang psikologi, terdapat beberapa tipe kepribadiannya yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pada zamannya. Salah satunya tipe kepribadian 9 yang diungkapkan oleh Hippocrates dan Galenus, yang dikenal dengan teori Hippocrates-Galenus. Mereka membagi tipe kepribadian berdasarkan zat cair yang ada dalam tubuh seseorang ke dalam 4 bagian. Di sini ada 4 tipe kepribadian yang berdasarkan tipologi Hippocrates-Galenus. Yang pertama, ada sanguin atau yang disebut darah. Cairan yang lebih dominan dalam tubuh yaitu cairan sanguin, di mana orang yang sanguin adalah orang yang memiliki tipe kepribadian yang khas. Mereka memiliki sifat sedikit seperti anak-anak. Sanguin biasanya tidak menemukan masalah dalam kehidupannya sosialnya karena mudah bergaul dan akrab walau dengan orang-orang baru yang dikenal. Yang kedua ada koleris atau yang disebut empedu kuning. Manusia dengan kepribadian koleris memiliki kemampuan memimpin yang bagus karena bisa dengan mudah mengambil sebuah keputusan. Orang-orang koleris memiliki tujuan yang baik untuk kedepannya serta selalu produktif dan dinamis. Koleris pun adalah pribadi yang menyukai kebebasan dan selama hidupnya. Yang ketiga ada melankolis atau yang disebut empedu kuning. Individu dengan pribadi melankolis adalah tipe manusia yang memiliki sifat analitis.
suka memperhatikan orang lain, perfeksionis, hemat, tidak begitu menyukai perhatian, serius, artistik, sensitif, dan senantiasa rela berkorban. Yang terakhir atau yang keempat ada flegmatis atau yang disebut cairan lendir. Flegmatis adalah jenis kepribadian individu yang selalu cinta damai, menjadi netral dalam segala kondisi konflik, tanpa ingin memilih kubu. Kali ini, saya akan menjelaskan salah satu tokoh yaitu Socrates. Socrates yang lahir pada tahun 479 Masehi di Athena merupakan seorang filsuf. Ia mempunyai seorang ayah yang bernama Sophroniscus yang merupakan seorang pemahat patung dari batu, dan seorang ibu yang bernama Phainaret yang bekerja sebagai seorang bidan. Socrates merupakan salah satu filsuf paling penting dalam tradisi filosofi barat. Ia menjadi generasi pertama dari 3 mahirnya filsafat di Yunani. Socrates disebut juga sebagai tonggak periode filsafat karena ia tidak meninggalkan sebuah tulisan, melainkan seluruh ajarannya dipopulerkan oleh murid-muridnya yaitu Plato. Dia dijadikan tonggak periodisasi filsafat karena dia dikutip memindahkan filsafat dan langit ke bumi dan persoalan alam ke masalah manusia. Pada tahun 399 sebelum Masehi, Socrates wafat di umurnya yang ke-70 tahun. Dengan tuduhan merusak generasi muda, ia dihukum untuk meminum racun dari keputusan pengadilan dengan hasil vote 280 orang. Kegiatan berfilsafat Socrates berawal dari satu motif religius untuk membetulkan suara gaib yang didengar seorang kawannya dari orakel Delphi yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang semakin mahir dari Socrates. Dari situlah ia mulai melakukan berbagai pendekatan untuk mencari tahu kebenaran. Berbagai metode pun dilakukan oleh Socrates. Metode yang digunakan dalam kegiatan berfilsafatnya ialah seni kebidanan atau maietika techne yang ia gunakan sebagai analogi, yaitu seorang bidan yang membantu lahirnya seorang bayi dengan kegiatannya berfilsafat yang membantu lahirnya ilmu melewati diskusi panjang dan mendalam. Yang kedua ada dialektika atau dialog, yaitu kita berdialog antara dua orang atau lebih. Yang ketiga ada perintisan, metode induksi dan deduksi, yaitu dengan cara memperbandingkan secara kritis. Tujuan dari filosofi Socrates ini untuk mencari kebenaran yang absolut. Orientasi humanistik bersamaan dengan Socrates. Socrates yang merupakan filsuf besar di Yunani ini mewakili penjelasan lengkap mengenai orientasi humanistik dan mengawali dasar tradisi nyata yang berikutnya akan dikembangkan lebih jauh oleh Plato dan juga Aristoteles. Orientasi humanistik sendiri merupakan orientasi yang mana menunjukkan tujuannya mencari berbagai penjelasan tentang kehidupan dengan membedakan manusia dengan bentuk kehidupan lainnya. Mudahnya, orientasi ini melakukan pendekatan humanistik dengan cara menempatkan humanitas di tempat yang lebih tinggi dibandingkan bentuk kehidupan yang lain, dan juga menekankan berbagai karakter yang dianggap menjadi keunikan manusia seperti penalaran, bahasa, dan refleksi diri. Awal pemikiran Socrates. Socrates mengemukakan pendapatnya bahwa pengetahuan dan kehidupan adalah satu dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Untuk itu, pengujian diri sendiri merupakan dasar dari penelitian dan pembahasannya. Socrates meyakini bahwa dibutuhkannya sebuah konsepsi umum tentang kehidupan, ditambah keunikan esensial individu lah yang menjadi kunci untuk memahami kehidupan. Berbeda dengan sofis, Socrates mengajarkan bahwa tanpa prinsip-prinsip transenden, moral manusia akan direndahkan dan kemajuan manusia pun akan berakhir. Socrates yang awalnya mempelajari ilmu-ilmu fisik merasa semakin skeptis yang membuatnya pun beralih ke individu dan memfokuskan untuk mempelajari psikologi sensasi dan persepsi. Hal ini menuntunnya pada kesimpulan bahwa perolehan pengetahuan merupakan kebaikan puncak.
Perpindahannya dari level fisik menghasilkan penekanan pada peran diri dan hubungannya dengan realitas. Keunikan yang ada dalam setiap individu ditunjukkan dalam keyakinannya mengenai keabadian ruh pemberi kehidupan yang menjelaskan kemanusiaan seseorang. Dari Sokrates kita memperoleh suatu fokus pada manusia dan tempatnya di alam yang mana nantinya akan disampaikan oleh para murid dan penerusnya. Pandangan-pandangan dari Sokrates yaitu meliputi dalam medis, yaitu lebih mementingkan jiwa manusia daripada raga untuk mencapai kebahagiaan atau yang disebut eudaimonia rohani. Yang kedua, manifestasinya ialah kebaksanaan dan keutamaan atau arete. Yang ketiga, keutamaan dicapai tidak melalui moral, melainkan melalui pengetahuan. Pandangan yang penting dari Sokrates ialah bahwa setiap dari diri manusia terpendam jawaban dari berbagai persoalan dalam dunia nyata, yang berarti setiap manusia punya jawaban atas apa yang ia hadapi. Berikut penjelasan dari tokoh-tokoh filsafat Yunani. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.